Bahkan di Solo kawannya, tempat kelahirannya Pak Jokowi, di demo juga. Gak ada ampun, di tempat kelahirannya nih. Melihat bagaimana Pak Jokowi mengambil sikap untuk menangani seluruh kebohongan. Woi, termol betina. Nggak bosan-bosannya kalian ya. Ada salah satu termol paling jago lagi daripada kau, yang mainkan peranan pakai air mata kucing tuh. Air mata buaya tuh. Ada induk termol. Lihat di video aku nih, banyak tuh. Ya. Yang sudah mengakui, yang model-model kau ini dibayar. Yang 30 juta gajinya, ya. Nah, bahasa kau ini, ya kan, kau ingin menyelamatkan Jokowi dengan cara apa? Tanya sama kau, termol betina, koplak, goblok, bangsat, laknatullah, kaulah semua. Kenapa? Kalian sebut-sebut fitnah. Yang namanya fitnah itu tidak pernah terjadi, terus dibuat-buat sama orang. Ini nggak ada di rumah kau internet. Berapa banyak akun yang berani pasang badan, ya? Padahal kalau memang fitnah yang keji atau ya penghinaan, itu ada pasalnya. Ya, monyet betina. Ada pasalnya, bisa dikandangin orang semua. Kalau memang fitnah, sadarlah kau monyet betina, bangsat. Gak usah pakai air mata buaya, kau tahu orang kau dibayar. Gak laku lagi kau ngelonti, sehingga kayak gitu kau. Muak kami nengok kau nih. Gara-gara kalian inilah makanya si Jokowi nggak mau tobat-tobat. Padahal ya, ditanya di hati nuraninya yang paling dalam, ijazahnya palsu. Kok kau bilang pula fitnah? Yang mana yang fitnah? Coba kau laporkan aja lah semua orang, atau aku kau laporkan kalau memang fitnah. Ya, betina bangsat. Nggak sadar kau. Neraka lu, neraka monyet betina. Baiknya Jokowi di mana ngundang kau terus disuruh nangis-nangis dikasih duit. Itu yang disebut menjilat. Kalau mau menjilat kau, ya kan, ya kalau kau perempuan ya malas lah aku suruh jilat pantat, berdosa aku. Aneh betina-betina zaman sekarang nih. Nggak ada otak kau, pakai otak kau ya. Jangan cuman apa namanya ya, kau ngoceh setelah bertemu Jokowi. Orang udah tahu semua, kok anak-anak juga tahu. Kalau fitnah mana mungkin anak-anak buat lagu pakai apa lagi ya. Kasihani dirimu, monyet betina. Ya. Kan dari aku ndak marah kasar jadi ngomong kasar gara-gara kalian. Karena kalian nggak mau sadar-sadar. Nggak usahlah buat propaganda, terus kemudian ya kalian membuat-buat cerita-cerita yang seperti itu, berusaha melawan narasi-narasi kalian anggap fitnah, tai kucing. Ya, kalau fitnah nggak mungkin sampai ke pengadilan, bangsat. Berapa banyak yang sudah dibayar Jokowi? Buat kamu juga Jokowi, mikirlah otakmu juga ya, seberapa banyak uangmu. Korun saja yang ya kunci hartanya, ya nggak sanggup orang membawanya. Tetap habis kandas ditenggelamkan Allah. Apalagi kau. Sadarlah kau Jokowi, tobatlah kau. Korun ya, ditenggelamkan Allah gara-gara itu gitu. Ya. Kalau memang Jokowi mau bertobat ya dan takut masuk penjara, ya mungkin bisalah rakyat ini sama-sama untuk legowo ya. Cuma yang korupsi kau ya tutupi, itu aja lah. Nggak usah lagi buat-buat yang skenario panjang-panjang. Kau suruh orang datang ya kan berdoa, apa kesannya kayak termul bangsat satu lagi itu, Bambang Saptono. Baik teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini yang selalu hadir menyampaikan informasi-informasi dan berita-berita terhangat. Sebelumnya, salam NKRI harga mati. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya menyampaikan sekilas info sesuai dengan cuplikan video yang barusan kita melihat bersama, di mana pada video tersebut teman-teman kita melihat beberapa aksi demo
yang sedang berlangsung di Solo. Ini merupakan kelahiran dari Joko Widodo sendiri. Kita melihat bersama pada demo tersebut menyampaikan aspirasi dan pendapat mereka terhadap ijazah Pak Jokowi yang sudah beredar ini. Di kota Solo pun, tempat kelahirannya, kita heran. Semua masyarakat dan pendemo, mahasiswa melakukan di halaman Solo sendiri, tempat kelahirannya Pak Joko Widodo ini. Mereka mengkritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah. Sebagian kelompok peserta juga menyuarakan tuntutan agar dugaan pelanggaran hukum pada masa pemerintah sebelumnya diusut, termasuk seruan adili Jokowi, tetapi bukan demonstrasi khusus mengenai polemik ijazah. Sementara itu, aksi yang secara spesifik berkaitan dengan polemik ijazah Jokowi di kota Solo ini baru banyak diberitakan terjadi pada April 2025 ketika massa dari tim pembela ulama dan aktivis mendatangi kediaman Jokowi di Solo untuk meminta penjelasan mengenai keasilan ijazah ini. Itulah tujuan utama mereka melakukan demo tersebut di kota Solo, mempertanyakan sekalian kepada yang bersangkutan tentang penjelasan tentang ijazah yang sudah beredar ini di semua publik. Itulah tujuan utama mereka, dan menyampaikan berbagai argumen dan aspirasi mereka supaya yang berkaitan dengan kasus ini, kalau memang ada ijazah Pak Jokowi yang asli, ditunjukkan aja di publik, masalah selesai. Itu aja. Mungkin dalam hal ini teman-teman, masalah ini tidak pernah kelar atau tidak pernah selesai, selalu diperbincangkan di seluruh elemen-elemen masyarakat Indonesia dan di seluruh publik, menyuarakan tentang kasus-kasus ijazah Pak Jokowi ini. Tidak pernah kelar atau tidak pernah selesai. Penegak hukum pun tidak mengambil sikap, termasuk Kapolri dan aparat kepolisian yang ada di Indonesia kita ini. Mereka seakan membiarkan hal-hal seperti ini tidak pernah selesai-selesainya. Terkait dengan hal itu teman-teman, karena masih tidak ada penyelesaian terhadap kasus ini, berapa penyampaian teman-teman di sini menyatakan kepolisian harus berani mengambil sikap masalah ijazah Jokowi. Jangan hukum dipermainkan demi menutupi kepalsuan ijazah Jokowi ini. Itulah penyampaian teman-teman yang satu ini tadi. Kita berharap, atau dia berharap, agar hukum di Indonesia ini tidak dipermainkan, justru membuka kebenaran, dan siapa yang salah tetap salah, dan siapa yang benar tetap benar. Itulah tujuan utama kita sebagai warga Indonesia. Nah, ini gara-gara polisi atau penyidik yang tak mau jujur, ya akhirnya kayak gini.
Dan ini bukan rakyat yang salah. Adili Jokowi dan adili Jokowi. Nah, kalau penegak hukum tidak bisa memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya, biar rakyat yang memaksa lanjutkan para mahasiswa sewa bertindak. Nah, harus diadili. Bobo takut malu karena Jokodok yang memenangkan. Percuma demo bikin macet jalan kalau datang ke rumah Jokowi. Jemput paksa Jokowi datang ke pengadilan, tunjukkan ijazahnya, itu bisa selesai urusan. Nah, saya berharap masih ada calon pemimpin negeri ini ke depannya yang benar-benar memegang amanah rakyat, yang berpegang pada agama dan beriman. Kalau semua tidak berani datang ke rumah Jokowi sampai kiamat nggak selesai soal ijazah Jokowi ini. Semoga hukum karma segera tiba. Mantap, luar biasa anak muda ini yang bisa menyelesaikan kasus ijazah palsu hanya rakyat, karena pemimpin dan penegak hukum nggak bisa diandalkan. Rusaknya tatanan hukum di negeri ini akibat kerakusan Jokowi dan Kapolri Sigit. Seterusnya, jika benar-benar seperti itu dinepalkan aja, manusia kurang bermartabat, termul suatu saat kena hukum karma. Harus jemput paksa, sebagaimana dia memperlakukan ulama yang tidak tahu salahnya dia jemput paksa. Semoga Allah memperlihat kepada kita semua kekuasaan Allah. Di dunia sudah susah, nggak tenang hidupnya, apalagi di akhirat nanti. Rakyat udah cerdas, jangan provokasi. Rakyat awan bagi rakyat kerja nyata. Rakyat mengakui dari zaman pada Harto sampai SBY mana ada yang membuat harga BBM di Papua sama dengan Jawa. Kalau tidak Presiden Jokowi, dari kami rakyat Timur, jangan provokasi rakyat. Kelambatan cepat, seret saja Jokowi di depan rakyat Indonesia. Itulah kalau kita perhatikan dari penyampaian teman-teman di sini. Ada juga yang menyatakan menurut dia semasa kepemimpinan Pak Jokowi ini, ada juga yang menurut netizen di sini ada baiknya di masa kepemimpinannya. Justru yang kita pertanyakan di sini keburukannya terkait dengan kasus ijazahnya ini. Namun pada kasus ini biarlah hukum di Indonesia kita ini yang meneliti semua mana kebenarannya sehingga bisa terungkap dan bisa secepatnya tuntas. Itu saja dari kami, teman-teman. Kalau ada lagi komentar teman-teman, silakan cantumkan di kolom komentar di bawah ini agar kita saling mengenal informasi dan lanjutan video seperti ini. Salam NKRI.